Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan para murtadin, di mana saat ini mereka menyampaikan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, keluar dari kehidupan lama mereka menuju kepada kehidupan yang terang, di mana selama ini mereka hidup terpuruk oleh doktrin-doktrin yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu jangan gagal paham, supaya Bapak Ibu jangan menilai sesuatu dari cara pandang yang keliru. Saya mengajak untuk menyaksikan ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham, mengerti mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Inilah Jejak Murtadin. Mbak asli Madura dari mana, Mbak? Kalau saya tak tukar nama, kamu tak pernah terima saya punya request. Tukar nama, maksudnya bagaimana ini? Tukar nama, maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Sama hai. Hai, suami saya mau bilang hai. Assalamualaikum. Oh, Mbak dari mana, Mbak? Saya dari Madura, puji Tuhan. Ini dari Pakistan, puji Tuhan juga, yuk. Kok puji Tuhan, memangnya Mbak ini Muslim atau Kristen? Loh, kan saya sudah bilang puji Tuhan. Saya sudah puji Tuhan. Berarti sudah meninggalkan agama Islam? Haleluya. Coba kita serius dulu nih. Coba Mbak, saya mau tanya serius dulu. Mbak ini asli Madura sesuai nama atau hanya nama-nama saja? Tak, saya orang Madura. Orang Madura. Coba sapa dulu orang-orang Madura dengan bahasa Madura, coba. Mana orang Madura? Banyak yang nonton. Coba sapa-sapa dulu. Halo Tretan Seteje neng Madura. Kawan dari mana itu? Terus dong, lanjut dulu. Tenang, jangan ngomong sama suami dulu, nanti terganggu terus. Iya, suaminya. betul. Tenang, gini. Tunggulah suami, tunggu. Coba sapa dalam bahasa Madura sekitar 30 detik, coba. Oke, salam Madura Tretan Seteje, engkau dari Pakong Pamekasan. Puji Tuhan, engkau lamare selamat. Mayuk tan Tretan sebeda Madura careh kapendren. Ya, dalamnya mana Yesus. Montro tawa mungkin saumur na engkau mon bisa ya lambe kan ki sekolah madrasah pernah acer kitab Taurat sebur dan Injil. Aduh, gemetar saya sayang karena kamu. Coba diartikan. Diartikan dulu, Mbak. Gimana artinya itu apa, Mbak? Artinya. Ini saya bilang sama dia, saya orang Madura. Saya orang Madura. Pakong Pamekasan. Saya bilang sama dia, mungkin seumur saya ada belajar tentang kitab Taurat, Sebur dan Injil. Marilah kita cari ya, di dalamnya ada isi apa. Walaupun kita tak hafal semuanya, tapi cari ada kebenaran di dalam ya. Dulunya saya belajar apa itu? Al-Quran selalu hatam, tapi tak tahu maksudnya, ya, tak tahu maksudnya. Tapi apabila saya baca Alkitab, baca terus masuk dalam pikiran saya itu. Saya orang Madura asli, saya tak tipu, saya orang Madura asli, ya. Memang susah. Kalau kita itu, saya gemetar sayang karena kamu terima saya. Nggak apa-apa, santai saja, Mbak. Santai saja. Slow. Puji Tuhan sayang. Dulunya itu saya sukanya sayang karena saya selalu di sini Tuhani, my dear ya. Selalu saya biasa. Kamu tahu sendiri saya punya profil. Puji Tuhan, walaupun kita itu dijauhkan saudara ataupun kawan-kawan, ya, banyak orang yang menghina apabila kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan takut, walaupun kita kehilangan saudara,
banyak orang, banyak kawan yang membenci karena sebelumnya itu Tuhan Yesus itu dibenci, betul nggak? Betul. Puji Tuhan, karena kita ini apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus memang berat, semuanya memang berat. Ajarannya itu memang berat, ya, tapi bersih, clear, oke? Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan kita yang kotor-kotor, ya. Di dalam Bible itu ataupun di dalam Alkitab, ya, mengajarkan kita yang bagus untuk kita, ya. Lagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku kita ini lahir di dalam dunia ini, kita lahir dalam dosa. Walaupun orang tua kita kawin, ada buku nikah, tapi kita itu lahir dalam dosa. Karena siapa? Karena Adam dan Hawa. Marilah saudara-saudari yang ada di Madura, karena kita itu betul-betul sudah kegelapan, ya. Karena itu ikut dengan ajaran-ajaran ustadz-ustadz, ya, dengan ulama-ulama itu, karena kita itu diisikan hari-hari, nggak pernah mencari, ya. Marilah kita mencari kebenaran, ya, keselamatan, ya. Karena apa? Adik, dulu saya yang belajar itu diajarkan kalau saya berbuat dosa itu bila kita itu masuk neraka, ya. Dulu yang saya belajar ini, yang saya mendengar, ya. Kalau saya buat dosa, ustadz saya boleh ambil dari surga, mak, bapak, ataupun kiai. Tapi apabila saya percaya kepada Yesus, tiada seorang pun yang bisa menolong saya kalau saya masuk ke dalam neraka. Betul, ini nggak tipu. Karena apa? Mereka pun berdosa. Mereka pun berdosa. Bagaimana mereka mau angkis saya? Lagi, bagaimana mereka itu mau angkat saya dari neraka? Sedangkan jalannya mau pergi surga itu kayak rambut, ya. Bagaimana mereka mau jalan pergi ke neraka? Susah kan? So marilah kita cari kebenaran, ya. Puji Tuhan, adik, saya betul-betul dari Madura. Saya bukan tipu, saya dari Madura. Ya, sudah berbahasa Madura tadi sudah. Iya, saya memang lahir Islam. Sebenarnya saya tak tahu apa-apa, Dik. Puji Tuhan. Tuhan itu memang pilih saya waktu saya di kandungan ibu saya. Saya bukan pilih Tuhan. Tuhan yang pilih sama saya. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang pilih saya. Karena Dia yang menyelamatkan saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, Dik. Saya betul-betul saya selamat. Ya. Jadi Ya, kami ucapkan puji Tuhan. selamat, Kak, karena sudah berpindah dari alam Terima gelap, kasih. sudah berpindah dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Puji Tuhan. Tinggal Amin. Haleluya. semoga Haleluya. kami berharap semoga Kak Asli Madura menjadi duta atau utusan Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kaum sesama suku, ya, menyampaikan seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih, setahu Kak Asli Madura ini, banyak nggak orang-orang Madura yang sudah pindah dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau di tempat saya belum lagi, karena adik sendiri tahu di Madura itu tempatnya sangat ketat juga. Saya sekarang pun banyak orang yang mau gini-gini, ya, kamu sendiri tahu, ya. Ya, ya. Tapi kalau daerah Sumeneb itu tak jauh dari rumah saya, satu pasar dengan saya. Di sana itu banyak orang yang bertaubat. Di Bangkalan itu sebelah saya juga, karena saya di Pamekasan, ya. Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan. Bangkalan dengan Sumeneb ini sudah banyak orang bertaubat. Banyak orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tapi di tempat saya selalu berdoa, ya. Tapi ini Tuhan punya kerja, bukan saya punya kerja. Saya cuma berdoa, saya minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mau memilih mereka, kalau Tuhan itu mau selamatkan mereka, mereka akan selamat satu hari nanti. Betul enggak? Betul, betul. Ya. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja, berseru kepada mereka kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Begitu, ya. Amin. Amin, amin, amin.
Amin. Amin. Oke. Tapi by the way, anyway Baswe ini, apakah masih di Pulau Madura sekarang ini atau lagi merantau atau bagaimana? Puji Tuhan, sebenarnya itu semua Tuhan yang atur, memilih semuanya. Tuhan Yesus itu sudah angkat ke sini tempat yang paling Tuhan memberkati, ada di USA. Washington. Puji Tuhan. Oh. Dengan anak, dengan suami. No, Washington. Ya. They spoken Berarti Kak asli Madura ini dari Amerika juga? No. Saya orang Madura, sayang. Suami orang Pakistan. Sekarang Tapi sekarang sudah penduduk tetap di sini. Di? Di USA. Oke, United mantap, States. mantap. So, citizen United States. Puji Tuhan, sayang. Betapa besarnya Tuhan Yesus itu. Pakistan. Kakaknya ini lahir di Madura. Dulunya itu ya tak mempunyai siapa-siapa. Tuhan pun saya tak mempunyai. Hanya sembahyang hari-hari untuk Tapi ngomong-ngomong meninggikan muka 3 kali. Ini lagi pulang kampung atau lagi gimana? Di Gak ada, sayang, gak pernah pulang kampung. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh pulang kampung. Tak boleh pulang Potong kampung. kepala. Saya warga negara Amerika tapi saya tak boleh pergi Pakistan. Puji Tuhan lah, sayang, nggak mau balik kampung. Tuhan sudah memberikan tempat. Kamu duduk di sini, jangan pergi kemana-mana. Bekerja. Oke, boleh tak suami saya yang mau cerita sama kamu? Karena dia pun lahir dari Islam juga. Dia sudah percaya Tuhan Yesus duluan. Lepas itu saya percaya kepada Tuhan boleh, Yesus. silakan. Bukan saya dia suruh sama saya percaya tahu, tapi hati saya sudah ada rasa apa itu aman, ada kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kenalkan suami saya. Nah, silakan. Duduk ya. Hi brother, how are you? Good, bro. Good. Where are you from actually? I'm from Indonesia. Indonesia. Which part of Indonesia? Lampung. South Sumatra. Oh, Lampung. So right now, what is the locations? I'm in Because we have to California. come to your church. She showed me. She says want to go to your church. I says one day we can go there. I live in California right now. California. Oh, which Yeah, part of California. California? In Southern California, Beaumont. Oh, Southern California. Okay, that's good. Because sometime we have a vacation, so we can come to your church. We have to Okay. one day, Go 2 days ahead. celebrate there. Yeah. So I'm from Pakistan. Actually, I can speak the Malaysian language, like resemble. Malaysia and Indonesia is the same language. What we call for a little bit like pronunciation, little bit different for the both accent, little bit different. So saya lahir ke Pakistan, Karachi. Saya born in Muslim family, tapi saya pun macam budak kecil tu waktu belajar Bible, then leave everyone. I got 7 brothers. I got big families in Pakistan, but Pakistan is more danger than itu Indonesia. Pakistan is more danger than Indonesia. So yeah, I cannot live there. Even though like my wife and me, we both have a American citizenship, we cannot go back our country. She can go back Pakistan. I can go back Indonesia because nobody knows me. So I'm not like Indonesian, so I got no problem there. But she go to Pakistan, she got no problem because she is not a Pakistani. So that's the thing. But thanks God, the things is like kita tak ada pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. That's the thing. And I learned from your side always. I so happy whenever I saw you. You have a lot of patience when you talk to Indonesian people. Yeah. When because they it has to be. ask the questions, yeah, this Has is to I be learned that. from you. You're really beautiful style. You be patient, you talk to them, and then you luchu little bit, and this kind of thing, and then you can explain. That is, I says this guy is really get a patient because he knows how to handle this thing, and that's the thing I want to talk to you. And then I say thank you very much, and always be like my wife and me. So she learning
my language is Urdu. She have Indonesian language. So she asking sometimes questions because when we married, she is Muslim. So 4 years after, I got one daughter. She is now Minnesota. She's doing good. So 4 years after, she convert to Christians. Like she asking me, I says, this is the Quran, this is the Bible, this is the Quran, this is the Bible, this is the verses, this. Tapi dia mau betul-betul dia punya orang mau belajar itu dia punya bahasa, dia mau bincang macam mana mau macam orang kalau bahasa Indonesia kasih ajar dia the best, better they understanding with the Bible. So I says, okay, you can find it. So she show you always video when I'm driving. She's showing. So I can just understand language Indonesia or in Malaysian language because 25 years we married. Our children already grow. We have 2 sons, 1 daughters. They already grow. So the things is really I can learn from you. You got a beautiful patient. And God bless you, and God give God bless you too. you're doing good job. You're doing very good job, and God always with you. God always with you. And then we always pray for you. Whenever we got time, we can come to your church one day. We can meet together. We can eat together, and we can Okay. exchange our journey, whatever our journey. Thank you very much. Thanks. You can Thank you. talk to us. Thank you. Thank Di, you. maaf ya tadi suami saya itu tanya alamat dia saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebentar, ada yang mau saya tanya ini. Ini posisi di mana sekarang ini? Di USA sayang. Washington is Di USA. Tapi kok kordennya kok kayak di Indonesia? Iya kan saya order di sana itu simpan di sini kan biar ada apa itu rindu-rindu itu. Oh ya. Itu ada tahu Spider-Man? Pernah nonton Spider-Man? Pernah. Ah, Spider-Man itu kan si Parker itu kan dia digigit Aku tuh laba-laba. nggak fokus tahu bang, bener dah. Baca komenan ini nggak. Jangan fokus. dibaca komennya. Ketika Parker digigit oleh laba-laba, akhirnya dia kan jadi bisa manjat tuh. Muncul film yang edisi terbaru, tapi bukan laba-laba yang gigit capung. Lihat kambing. Nah, pertanyaan saya bagaimana mungkin yang film Spider-Man jiplak yang film yang capung itu? Yang bener yang capung itu yang jiplak Spider-Man. Masa Nggak, mau yang dari- datang duluan Nggak. yang datang duluan mustahil jiplak yang datang sesudah itu. Enggak, dari yang kita bahas ini, aku mau nanya sama abang ya. Yang dari yang kita bahas ini, Bang Edis itu maunya gimana? Maunya saya begini, kenapa sih kalian itu tidak mengakui bahwa kalian itu menjiplak kitab yang kalian katakan palsu-palsu itu? Akui saja, bilang, saya imah, saya muslimah, saya akui bahwa kitab saya itu menjiplak kitab yang katanya ulama-ulama kami itu palsu. Nah, bilang gitu coba. Enggak, masalahnya gini Bang, maaf nih, kalau aku sih juga sama teman-temanku juga kan banyak kanonis juga Bang. Alhamdulillah sih kita rukun-rukun aja tanpa ada perdebatan tentang agama gitu. Soalnya kan Kita di beragama sini agama bukan kamu, kita di nabi sini kamu, kita di Iya. sini itu menanggapi orang. nggak Karena ada. kamu tidak Aku selama ini nggak pernah menghina agama lain, mau dia Kristen mau Buddha gitu loh Bang. Jadi aku tertariknya tadi kayak nggak kamu sedikit bilang, sedikit nih Pak. Kamu tadi bilang temanmu banyak yang Kristen. Iya banyak. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng? Shh, dengar dulu Ima. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng Bible? Pernah. Pernah. Kamu bilang nggak sama dia kitabmu itu palsu? Pernah kamu bilang nggak? Nggak pernah. Nah, karena kamu tidak bilang, makanya tidak ada perdebatan. Karena kamu nggak bilang. Tidak. Coba kamu Karena bilang. saya, bukan urusan saya gitu. Nah, sekarang barusan tadi kamu katakan nggak terhadap kitab yang ditenteng-tenteng orang Kristen bahwa itu kitab palsu? Tidak pernah lah Bang. Ngapain? aku Barusan ngomong tadi tentang- bilang Imah. Enggak. Kan yang aku bilang kan sejarah. Yang aku bilang kan sejarahnya kan. Aku kalau sama agama Kristen nggak pernah ngomong begitu. Imah, pelan-pelan ya, saya ulangin pelan-pelan nih.
Tadi kamu saya tanya, Ima, pernah lihat orang Kristen nenteng Bible? Pernah. Apakah yang ditenteng itu kitab yang palsu? Iya. Sudah dirubah-rubah? Iya. Terus saya bilang, kenapa kamu mengatakan itu dirubah-rubah tapi kamu jiplak isi di dalamnya? Terus kamu bilang, kami sesama teman saya banyak Kristen tapi kami baik-baik saja. Ini kan kamu nggak nyambung dengan yang dibahas. Kalau kamu baik-baik saja dengan temanmu orang Kristen karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kitab yang sedang ditenteng-tenteng dia ke gereja. Coba kamu bilang temanmu itu, kitabmu itu sudah dipalsukan. Pasti kamu nanti berdebat. Cuman kita nggak sampai pukul-pukulan, sampai musuh-musuhan, enggak. Tetap kita jadi teman. Aku nggak mau ini bang. Enggak, saya juga nggak menyarankan yang kayak begitu. Langsung kita jadi Aku orangnya bermusuhan. damai, cinta damai orangnya. Saya setuju dengan kamu. Kamu bagus orangnya. Tapi sayang, Ima. Enggak jujur bang. Aku itu cinta damai, berteman juga sama mereka. Aku Ima, akur aja. Nggak Ima, ada pembahasan begini-gini. Gini, Ima, kamu muslimah? Iya, Menurut orang Islam boleh nggak berteman dengan non Muslim? boleh lah. Nggak boleh. Dilarang berteman. Mau saya Kata tunjukkan? siapa, boleh. Oke, baik. Boleh. Memang banyak sekali orang-orang Islam yang masih nggak ngerti ajaran agama Islam. Baik. Baik. Saya tunjukkan ya dalilnya bahwa kamu nggak boleh berteman dengan orang non Muslim. Waduh, payah nih. Perhatikan Ima. Nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya mau tanya, apakah kamu masih mencintai Muhammad? Masih lah, Apakah kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad? pastilah bang. Oke, menurut Muhammad yang kamu ikuti dan yang kamu cintai, bolehkah berteman dengan orang selain daripada yang beriman? Meninggal dunia. Enggak gini. Bang, Ima, makanya saya bilang Ima, boleh, mustahil kamu Nah. menjadi muslim di detik yang sama kamu berteman dengan orang yang non muslim. enggak. Abang terlalu berbelit sebenarnya bang. Kok berbelit? Berbelitnya di mana, Ima? Abang itu terlalu berbelit kataku. Berbelitnya di Abang mana? Kita itu tinggal di Indonesia bang. Nggak nyambung sih, Ima, ini yang dibahas apa sih? Ya nyambung lah. Ima, ini kamu yang dibahas apa sih, Ima? Kita itu membahas statementmu tadi. Kamu cinta Iya, damai. masalahnya kita itu ya ampun, suku kita itu aja banyak gitu kan. Betul, Agama Ima. kita aja banyak. Makanya Toleransi itu harus penting buat kita. Betul. Saya setuju dengan kamu. Kita sesama anak bangsa harus cinta satu sama lain. Kalau seumpamanya kita saling menyalahkan agama, yang ada kita perang agama. Saya nggak nih. menyalahkan agama, Ima. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya ajaran Islam lakukan, Islam ajarkan. Makanya saya bilang mustahil kamu Bang menjadi Edis, seorang muslim. Udah Bang Edis, berarti bukan cinta damai. orangnya. Saya itu cinta damai, Atur Ima. abangnya. Makanya saya bilang tolong hadis-hadis yang kayak begini dihapuskan. Karena ini akan berbahaya. Coba Ima, lihat saudara-saudara muslimah yang mungkin lain. dari ayat yang tadi, mungkin kita sesama muslim harus saling mengasihi, menyayangi gitu kan. Itu kali Bang, mungkin Gini, terhadap Ima, sedikit Ima ya, gini. Kamu percaya nggak? Kamu punya nggak teman-teman muslimah yang lain yang pakai cadaran, mereka sangat islami? Punya nggak? kalau sampai nyadar sih nggak ada. Oke, di antara teman-temanmu yang muslimah itu ada mereka yang sangat membenci orang-orang non-muslim. Mereka Nggak ada berteman karena kamu pergaulanmu kurang luas, Ima. Banyak muslim-muslim di luaran sana yang cadar-cadaran, yang fanatik banget, benci sekali sama orang non-muslim. Mereka nggak mau berteman, nyapa aja nggak mau. Banyak sekali.
Makanya saya itu justru ingin supaya apa? Supaya kayak begitu tadi, hadis-hadis begitu dihapus saja. Karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia, di mana kita itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan, cinta satu sama lain. Baik yang Kristen menyayangi saudaranya yang Muslim harusnya menyayangi saudaranya yang Kristen, yang Batak menyayangi saudaranya yang Jawa, ya kan? Yang Jawa Aku juga orang mencintai. Batak loh bang. Ya harusnya Aku juga orang begitu, Batak loh. harusnya begitu loh. Yang suku Jawa mencintai saudaranya yang suku Tionghoa, yang suku Tionghoa mencintai saudaranya yang Batak. Harusnya begitu. Tapi itu mustahil terjadi kalau kamu menjadi seorang Muslim. Buktinya apa? Loh, Buktinya enggak. karena kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam itu. Ya enggak gitu juga lah. Loh, kalau menurut ajaran agama Islam nggak boleh mencintai orang non-Muslim. Bersahabat aja nggak boleh. Aku selama ini belajar Islam, alhamdulillah bang. Islam itu Karena mempermudah kamu nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik. Tapi kalau dia sudah mempraktikkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Lu iya. Dilarang berteman dengan non-muslim, mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Ya, Selamat malam, selamat malam. Abang Ganteng. Oke, Bang Haryadi Muslim, Bang. Kita sudah pernah naik, Bang. Abang yang naikin dulu. Lupa saya, Bang. Tapi Abang Muslim, ya? Muslim. Muslim. Baik. Ya. Jadi Bang Haryadi, saya berharap nih, Bang. Ini ada 11.600 orang yang menonton secara live di TikTok ini ya, teman-teman ya. Bang Hadi bisa lihat penontonnya di atas? 11.600. Ya, 11.600. Jadi begini, Bang. Tolong, Bang, jangan membuat agama Islam itu semakin hari semakin tunjukkan bahwa agama Islam itu mampu berargumen, ya. Jangan mampunya hanya marah, mempersekusi dan lapor polisi. Kita kan diskusi nih, Bang, diskusi. Nah, temanya begini, Ya. Bang. Saya melihat banyak orang Islam seperti Dondi lah, Zuma lah, dan kawan-kawan. Mereka berdasarkan Al-Quran. Mereka mengatakan, Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan itu yang diserupakan. Kata Quran kami, katanya. Anda setuju dengan mereka? Ya, setuju. Oke, berarti Al-Quran datang membantah penyaliban Yesus, betul? Ya. Oke, kemudian memberikan jawaban bahwa yang disalibkan itu adalah yang diserupakan, betul? Ya. Oke, gimana maksudnya yang disalibkan itu yang diserupakan? Kenapa Ya, kalimat yang itu diserupak- membuat Islam jadi bingung? Ya, yang diserupakan Maksudnya sesuai dengan gimana data itu? Quran. Maksudnya gimana? Ya, artinya bukan Nabi Isa. Yang disalibkan itu malah orang lain. Ya. Yang diserupakan oleh Allah wajahnya dibuat jadi wajahnya Isa. Ya. Zolim dong kalau begitu Allah. Berarti Allah menumbalkan orang lain. Ya, enggak juga. Loh, gimana sih? Sebentar. Ini kan idenya Allah, ini kan memang suka ya konyol idenya Allah. Orang-orang mencari-cari Nabi Isa atau Yesus, Oke. betul? Untuk menyalibkannya, betul? Betul. Ya. Ya. Lalu entah dari mana jalan ceritanya, ya, entah gimana jalannya, pokoknya tiba-tiba orang yang dicari-cari itu, ya, entah hilang nggak tahu di mana, malah ketemu orang yang wajahnya jadi wajah Isa, betul? Ya. Berarti mukanya Isa dipindahin ke dia. Iya. Nah, artinya orang tersebut tidak salah, tetapi malah jadi korban. Ya, karena mau menyelamatkan kekasihnya Nabi Isa. Di ayat berapa itu, Bang?
Ya itu Orang tafsiran aja. sebentar, yang mau menyelamatkan Isa itu orang itu atau Allah? Yang menyelamatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah yang ingin menyelamatkan Isa. Ya. Tetapi dengan cara mengganti mukanya orang yang bukan Isa jadi mukanya Isa. Ya. Nah, si orang tersebut tadinya mukanya muka siapa? Iya nggak tahu orang kita tuh kita gini, kita itu loh Yang nggak tahu, tanya saya. ya dalilnya kita adalah Al-Quran, mau dibantah bagaimanapun kita tetap. Oke, baik. Artinya ada orang tadinya mukanya dia, taruhlah mukanya dia mukanya Jono gitulah ya. Saya nggak mau bilang Yudas, saya nggak mau bilang 12 Rasul, 12 pengikutnya. Oke, Hawariyun. orang dalam ini bahasa orang ini kita. misterius lah ya, nggak tahu siapa gitu ya. Kira-kira istrinya, sebentar, kira-kira istrinya, anaknya, keluarganya nyariin dia nggak? Ya perspektifnya kita bisa jadi itu kan goib. Artinya tidak, ya Allah Maha Kuasa, nggak bisa Ya, baik. apa Oke. yang dia lakukan ya nggak ada Oke, ada nggak apa-apa, masalah. kita turutin. Ya. Oke, artinya ada orang, ya kan, yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa keluarganya, tiba-tiba dia berubah jadi Isa, malah orang itulah yang disalibkan ya. Oke, Isa yang asli diangkat ke sisi Allah. Iya, Oke, iya. baik. Artinya ada orang-orang atau sekelompok masyarakat yang tertipu, betul? Tertipu maksudnya gimana? Mereka kan ingin menyalibkan Isa. Tetapi yang disalibkan itu mereka pikir itu Isa, padahal itu bukan Isa atau Isa palsu. Oke. Yang nggak tahu dari mana datangnya. Artinya mereka tertipu, betul? Ya bukan tertipu sih, dia Terus yang apa? menyelamatkan kasihnya. Iya, yang terjadi kepada masyarakat. Masyarakat itu mereka mengalami yang namanya mengira itu sosok Isa, padahal bukan, betul? Ya secara ini ya, secara apa namanya? Secara logika, Bang, kita bicara logika. Ya logika, oke. Artinya mereka tertipu, betul? Ya. Oke, kalau ada sekelompok masyarakat yang tertipu, ada segolongan masyarakat banyak yang tertipu, artinya ada penipunya, betul? Sebenarnya bukan tertipu ya. Karena keadaan mereka gimana itu? Oke, keadaan mereka apa? Ya mereka Gini, Bang, contoh ya, contoh. Orang ya ingin mengeksekusi mati Saddam Hussein misalnya. Oke. Nah, terus ada orang yang dia bukan Saddam Hussein, tapi itu dikira itu Saddam Hussein. Artinya mereka tertipu kan? Sebentar. Dibisukan dulu, Bang, dibisukan. Dari telepon Juma dia, teman-teman. Dibisukan dulu, Bang, dibisukan. Alasan. Ya, sudah. Tapi abangku ada telepon masuk bang. Gimana? Gini, orang-orang ini pelan-pelan ya. Kita harus sabar. Kita memang kayak Suaranya nggak begini. kedengeran ya? Orang-orang. Sebentar, suaranya nggak kedengeran bang. Suara siapa nggak Suaranya. kedengeran? Nah, mulai ciri-ciri mau kabur. Enggak kabur. Demi Tuhan. Ada telepon Suara masuk siapa bang. yang nggak terdengeran? Ya. Suara Jadi telepon siapa yang masuk tidak dari kedengeran? WhatsApp. Ternyata on. Jadi suaranya abang nggak masuk. Oke, sekarang sudah. Sudah. Oke. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, mencari-cari Isa. Oke. Tetapi Allah entah dari mana datangnya, entah bagaimana jalan ceritanya, tiba-tiba aja orang tersebut ternyata bukan Isa, betul? Iya. Dan orang tersebutlah malah disalibkan, menggantikan Isa, Iya. betul? Oke. Artinya ada orang yang tidak tahu apa-apa, dia tidak salah, dia tidak ini malah menjadi korban, betul? Korban Ya. salah sasaran, betul? Ya. Artinya Secara logika. Ya, artinya Allah zolim nggak di situ?
Enggak, kita nggak bilang zolim karena Bang, dengerin. Ada orang ingin ya karena mereka nggak ngerasa pelan-pelan dulu, Bang. tertipu. Ada orang Ya, ingin oke. menghukum mati Saddam Hussein. Kemudian anakmu atau saudaramu itu diubah jadi Saddam Hussein, jadi dialah yang dihukum. Menurut Anda, itu ada kezoliman nggak di situ? Itu skenario Allah alam. Iya, tahu makanya dari tadi inilah jalannya Allah ini. Makanya saya bilang, berarti zolim nggak di situ? Ya nggak zolim, Allah itu maha segalanya. Itu kan ya perspektif kamu, berarti abangku. kalau ada orang yang dia tidak salah, tidak tahu apa-apa, mukanya diubah, berarti itu nggak zolim. Bayangin bang, Iya. Bang, bayangin mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Mukamu saya rubah jadi Freddy Budiman. Tush! Nah, Terlalu Gimana ganteng kira-kira, Bang? aku. Jangan Gimana Freddy kira-kira? Budiman, jangan Freddy Budiman lah. Ya, lebih ganteng lagi Ahmad Dhani. bayangin. Itu namanya zolim nggak bang? Enggak, Masa wajah itu Anda kan dirubah jadi wajah orang lain? dirimu aja bang. Karena itu skenario. Pada saat itu mereka Oke, tidak tahu baiklah. untuk tertipu. Kan Oke, logikanya artinya- aku juga punya logika seperti Oke. itu dong. Baik, artinya ada di situ orang-orang yang mereka itu tertipu. Anda tadi sudah mengiyakan. Nah, ketika ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Setuju? Bang, gantian dong, aku tanya dong. Aku dari tadi denger iya begini terus, Bang. Ya, berarti ada penipunya, betul nggak? Iya, secara logika kan begitu. Siapa penipunya, bang? Kalau skenario Allah ya nggak ada. Nggak ada penipunya. Siapa penipunya, bang? Iya, soal tadi kan nggak ada. Itu semua sudah. Sebentar, Pada saat itu saya mau mereka nggak bantu, merasa saya mau bantu. tertipu. Bang, tahu nggak salah satu title, salah satu gelarnya Allah itu Khairul Makirin, tahu nggak? Oke. Iya. Apa itu arti Khairul Makirin? Apa, Bang? Khairul Makirin. Khairul makirin itu sebaik-baik Penipu daya. Allah itu Ya kan? sebaik-baik penipu daya. Iya. Tapi kan ya, Oke, berarti Anda mau ngikutin Allah yang penipu? karena sifatnya kan nggak itu aja, Bang. Banyak Ya, dia. oke, kita bahas yang itu. Berarti Anda setuju bahwa Allah itu Dia mah segala-galanya. Ya, Dari segala Anda setuju apapun. bahwa Allah sang penipu daya? Ya bukan artinya penipu, enggak. Nah, gimana Pembuat- sih ini orang? Ya maha pembuat skenario, maha Nih, Bang, pembuat rencana kan begitu. Nih ya bang ya, ini kalau santri yang ngomong, abang kan nggak Maha pernah pembuat rencana, maha Ya, pembuat sebentar, bang. segala-galanya. Masalahnya abang ini kan orangnya tidak pernah mondok. Nih bang ya, ini ada saya pernah debat diskusi dengan seorang Ya, santri. oke, nggak ada masalah. Perhatikan pernyataan Ya. dia, perhatikan ya, Oke. perhatikan. Tolong ulangi sekali lagi. Tadi Anda mengatakan Allah itu Khairul Makirin dan artinya apa tadi tuh? Silakan ya. Tolong, kalau saya berikan kesempatan 10 menit tidak dipotong-potong. Saya mute saya. Ya, silakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qaulihim inna fatanna al-masih ibn maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah ngendikan karena mereka orang Yahudi dan Tartar Romawi merasa bahwa itu adalah Yesus yang disalib. Allah kemudian mengatakan wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mega dahsyat untuk melakukan tipu daya. Iya, makanya saya nggak bantah kan, Bang. Ya, Oke, berarti Anda akui Oke. bahwa Bang, Tuhan saya itu tanya Allah. dong, gantian Sebentar, dong, Bang. Cuma enggak, Ini makanya diskusi biar Anda lintas berarti agama. Anda mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah itu Tuhan Anda adalah sang penipu daya? Saya lebih ke maha segala perencana. Karena abang mau bilang begitu pun dalil kami Al-Quran, Bang. Enggak, artikan saja Khairul Makirin apa? Saya tahu jalan pikir abang. Saya tahu jalan pikir abang. Gantian bang, saya tanya juga dong. Iya, Biar kalau Anda diskusi nggak mau ini- buat pengakuan gimana? Coba Anda buat pengakuan dulu. Khairul apa artinya?
Khairul apa arti khairul? Bagus. Oke, khairul itu artinya baik, yang Baik, ahli, yang ya. ulung, Ya. pakarnya itu arti khairul itu. Iya, Makirin, iya, saya paham. makirin, Pembuat makar apa? Ya, saya agak-agak ini bang, agak-agak nggak apal juga bang. Oke lah, intinya Bang, ketika Iya. Anda datang, kan di dalam kekristenan jelas nih, ya kan? Mereka imam-imam pada waktu itu namanya Imam Kayafas dan para imam-imam lain bermufakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Kemudian Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkannya kembali kepada Herodes. Akhirnya orang-orang Yahudi berteriak supaya salibkan dia, salibkan dia. Nah, dirinci itu Bang, dirincikan di dalam kekristenan, kemudian wafat, dimakamkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti yang bunuh jahat ya bang ya? Yang bunuh Datanglah, jahat ya? iya, datanglah orang-orang Islam dari Arab Saudi. Enggak, jangan lari ke situ dulu. Bilang Bang. mengatakan yang disalib bukan Yesus, Iya. bukan Isa, tapi siapa yang disalib? Bingung sendiri. Iya, tadi kita sudah bahas itu. Sekarang saya bahas dari Berarti Anda posisi- mengakui, sebentar, berarti Anda mengakui bahwa Allah membuat Anda Sebentar bingung. dulu, saya tanya dulu lah. Kasih Nah, kesempatan poinnya saya ini loh, bicara poinnya. dulu. Berarti Anda mengakui bahwa orang-orang Islam, ya orang-orang Arab menjadi bingung karena ucapan Allah itu. Nggak ada yang bingung. Itu Ya udah, kalau gitu siapa yang disalibkan? yang diserupakan. Saya nggak tahu siapa. Siapa namanya? Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan bagaimana seorang murtadin ini menyaksikan kehidupannya, mulai dari perjalanan ia mengenal kekristenan dan juga reaksi dari keluarga ketika mengetahui bahwa ia tinggalkan Islam dan pilih menjadi pengikut Kristus, ya. Dan ini bukan cuma dia sendiri, tetapi juga suaminya juga ikut masuk Kristen, ya. Dan teman-teman dan saudara sekalian, kita tahu sendiri seperti apa wilayah-wilayah Madura ini memang adalah wilayah yang cukup kental dan keras, ya, dengan keagamaan, ya. Dan ini mereka sangat ketat sekali. Karena itu teman-teman dan saudara sekalian, kalau bukan Tuhan yang memanggil, kalau bukan Tuhan yang menarik mereka, maka saya percaya orang tidak akan mungkin percaya Yesus. Orang tidak akan mungkin terima Yesus. Tetapi oleh karena Tuhan melalui orang-orang yang dipercayakan untuk menyampaikan kabar baik, maka dengan sadar mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Dan ketika mereka mengambil keputusan itu bukanlah suatu keputusan yang biasa saja, tetapi mereka sudah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai risikonya. Karena itu mereka sudah siap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan mereka, mereka sudah tidak takut lagi. Kenapa? Karena mereka percaya penyertaan Tuhan pasti ada dan penyertaan Tuhan pasti nyata dan sempurna. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara. Kiranya dari kesaksian ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.